Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Ini ada masyarakat yang sudah menantikan proses persidangan yang aku lihat dari liveku semalam itu cukup banyak ya. Sebagian besar dari kita itu sudah kayak nggak sabar pengen melihat persidangannya. Jangan sampai pengakuan dari Danu yang sudah mendapatkan status Justice Kolaborator dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu sia-sia begitu saja. Kenapa? Ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa ini kok Polda Jawa Barat sampai sekarang masih belum melakukan penangkapan ketiga tersangka dari kelima tersangka. Yang dua tersangka, Danu dan juga Yosep itu sudah ditahan, tetapi Abi, Arigi dan juga Mimin belum dilakukan penahanan. Padahal sudah ada putusan vonis dalam sidang pra-peradilan yang dimenangkan oleh Polda Jawa Barat bahwa mengatakan ya mereka memang sudah sesuai dengan prosedural mereka menjadi tersangka. Karena untuk menjadi tersangka itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat, dan dua alat bukti yang kuat tersebut sudah dikategorikan sebagai hal yang oke. Dalam sidang pra-peradilan itu tidak dibahas mengenai materi persidangannya, tetapi mengenai proseduralnya aja. Ada nggak nih dua alat buktinya? Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah bagian secara legal yang kita harus akui sudah kuat. Tetapi apa yang terjadi faktanya? Kenapa mereka masih belum ditahan? Bahkan juga yang dikatakan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kemarin ya, hari Senin, bahwa berkas-berkas yang sudah diperiksa sudah pernah dikembalikan sekali, kemudian diambil lagi oleh Polda Jawa, oleh Kejati, itu sampai sekarang itu tidak dikembalikan teman-teman. Jadi berkasnya itu masih tetap berada di kantor kejaksaan. Ada yang bilang bahwa berkasnya itu sudah dikembalikan ke Polda Jawa Barat, tetapi keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan mereka belum menerima tuh berkas yang dikembalikan, tetapi mereka hanya mendapatkan kayak notifikasi ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan lagi terkait dengan alat bukti. Ini adalah hal yang wajar sebenarnya, karena kan dalam persidangan nanti jaksa itu akan mewakili penyidik. Yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian, tetapi yang nanti melakukan tuntutan dalam persidangan yaitu adalah penyidik, adalah jaksa. Jadi makanya nggak heran kalau ada banyak hal yang harus di cross check satu persatu. Jangan sampai nanti karena kasus ini sudah 2 tahun lebih, kuasa hukum dari para tersangka juga tidaklah selugu dan tidak sesiap-siap itu. Mereka pasti sudah well prepare, mereka akan menggunakan daya upaya untuk meringankan para kliennya. Jadi emang persiapannya luar biasa. Ada yang bilang bahwa apakah status Danu sebagai JC, dia mengaku semua ini sia-sia anjas dengan respon yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Menurut aku tidak sia-sia, yang dilakukan oleh Danu itu sudah tepat dan sudah memiliki makna. Akhirnya kita tahu sudah ada tersangkanya. Banyak dugaan awalnya netizen itu menjadi kenyataan sekarang ini. Ya, walaupun kenyataannya masih dalam tahapan di kejaksaan ya, belum sampai tahapan di persidangan. Ya, seperti kita tahulah Yosep, itu banyak yang menduga bahwa dia adalah tersangkanya, dan ternyata kan sudah menjadi tersangka sekarang. Begitupun juga Danu, walaupun banyak yang bilang dia lugu, dia nggak punya motif, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia adalah bagian dari para pelaku juga di malam hari itu. Dan dia sekarang sedang dalam proses untuk menjadi justice kolaborator. Kenapa aku bilangnya proses? Walaupun sudah ada keterangan dari LPSK yang menyetujui Danu sebagai justice kolaborator, karena kan untuk menentukan dia JC itu dalam persidangan teman-teman. Apakah hakim akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut? Untuk menjadi JC itu ya pertama syaratnya dia harus peranannya minor, bukan dalang, bukan orang yang mengotaki pembunuhan ini. Yang kedua adalah, ini yang sangat signifikan, bahwa orang yang dapat JC itu adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara signifikan, bisa membantu mengungkap kasus ini. Menurut aku dari 2 kategori itu Danu sudah masuk, tetapi nanti kan dalam persidangan kita lihat nih keyakinannya hakim seperti apa. Nah, kemudian juga antara Mimin, Abi dan juga Arigi yang awalnya itu hanya menjadi kayak ya dugaan-dugaan netizen aja dengan masalah motif, dengan masalah pribadi mereka.
mereka akan menjadi bagian dari tersangka, dan ternyata pun itu juga terbukti. Nah, kemudian aku melihat bahwa dari teman-teman kan kita mengawal kasusnya sudah 2 tahun lebih ya. Ada yang bilang bahwa kenapa kok mereka tidak ditahan? Sebenarnya simple sih. Kayaknya aku lihat dari Polda Jawa Barat ini sedang main aman sekali. Karena apa? Kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, let's say ini kan dugaannya ya, bahwa seandainya statement Danu tersebut adalah kebohongan gitu, bahwa Danu itu tetap berbohong dan sebagainya, nggak benar, nanti kan tidak ada penahanan untuk ketiga tersangka tersebut. Jadi nanti dari Polda Jawa Barat masih aman-aman aja, tidak dilakukan penuntutan. Makanya ini yang dugaan masyarakat bahwa kayaknya main aman sih untuk Polda Jawa Barat. Tetapi jujur secara pribadi kalau aku lihat Danu ada potensi bohong atau enggak, menurut aku sih enggak, teman-teman. Karena apa? Memang Danu sempat beberapa kali itu melakukan kebohongan di media massa, terutama di YouTube pada saat dia diwawancara ya, ataupun juga di media nasional. Misalnya dulu adalah statement dia mengatakan bahwa saya itu bangun jam 3 atau 2 pagi keluar dari lokasi rumah dia tanggal 18 Agustus 2021 di malam terjadinya pembunuhan tersebut. Dia bilang katanya keluar mau cari nasi goreng, mau makan, lapar. Dia kemudian melihat ada peristiwa tersebut di BAP-nya tersebut, bukan BAP istilahnya, tetapi adalah, ya nggak tahu sih apakah BAP atau bukan, tetapi itu adalah sebuah data yang berupa tulisan. Apakah itu dikategorikan BAP atau bukan, resmi atau tidak, itu biarkan penyidik yang menilainya. Tetapi dari data yang sudah kita ketahui bahwa ada sebuah tulisan yang berisi kronologi versi Danu di awal-awal kasus ini terjadi, yang mengatakan bahwa saya melihat di malam hari itu, katanya saya mengendap-endap, saya melihat ada Pak Yosep, ada Bu Mimin, ada Abi dan Arigi melakukan aksi pembunuhan. Tetapi saat itu kebohongan dia tuh mau mengatakan jujur, tetapi dia mau melindungi diri sendiri. Dia tidak mau terlibat dalam kasus ini. Itu adalah bagian kebohongan pertama. Terus juga dengan pernyataan dia terbaru bahwa dia proses menjadi justice kolaborator adalah kebohongan berikutnya adalah bahwa dia bilang dia tidak mengetahui apapun, dia hanya menunggu di luar. Nah, sebenarnya ada hal yang sama. Walaupun dia berbohong, tetapi ada dalam kebohongannya tersebut ada beberapa hal yang konsisten. Konsistennya adalah 4 nama tersangka yang hari ini sudah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Dari beberapa bulan setelah kejadian sampai sekarang, namanya konsisten, teman-teman. Adalah Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Tidak pernah dia menyebutkan nama lain seperti Yoris atau Yanti, atau bahkan kakak-kakak dari korban, atau nama-nama lainnya. Konsistensinya adalah nama tersangka. Yang tidak konsistennya adalah Danu, dia berusaha menyelamatkan diri agar dia tidak terlibat sebagai bagian dari para pelaku di kasus ini. Karena dalam peristiwa ini, pembunuhan ini, ada 5 peranan. Yang pertama adalah dalang, kemudian eksekutor, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang menutupi. Dan Danu ini kategorinya, dia adalah eksekutor. Jadi dia berada di malam hari itu untuk melakukan aksinya. Nah, tetapi dengan 2 tahun lebih kasus ini terjadi, peranan Danu itu juga bertambah. Dia sebagai orang yang menutupi, karena ya kita tahu lah ya, drama yang terjadi selama ini, Danu itu pura-pura kayak bermusuhan, berseberangan dengan Yosep, tapi ternyata mereka semua satu tim. Lantas, yang cukup unik adalah Yoris sebenarnya. Yoris itu sudah mengetahui mengenai kronologi awal versi Danu dan menyebutkan 4 nama tersebut, tetapi di bulan-bulan itu pun mereka masih satu tim. Danu dan juga Yoris itu masih tetap satu pengacara yang sama dan saling membantu. Padahal Yoris sudah mendengar bahwa peristiwa yang pertama tadi, kronologi versi bohongnya Danu yang pertama, itu kan Yoris sudah tahu. Tapi kok dia masih tetap mau satu tim dengan Danu? Ya mungkin alasannya Anjas karena kan bilangnya Danu waktu itu bilangnya dia itu hanya melihat aja, tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Apakah Yoris percaya make sense atau tidak dengan peristiwa tersebut? Ini yang juga masih menjadi pertanyaan. Bahkan di live-ku semalam juga teman-teman bilang bahwa Anjas, Yoris itu kan tidak suka atau punya masalah dengan Mimin, dengan Abi dan juga Arigi. Mereka tidak dekat, jadi tidak mungkin mereka kerjasama untuk menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Cukup masuk akal sekali, kecuali kalau mereka tuh dekat gitu, baru mereka bisa kerjasama. Tapi juga dengan Danu pun juga tidak dekat kok dengan Bu Mimin, dengan Mimin keluarganya. Tapi kan mereka juga
akhirnya terlibat. Tapi kan Danu itu Anjas dekatnya sama Pak Yosep. Tujuan dia itu yang ngebantunya Pak Yosep aja, bukan ngebantu Mimin ataupun juga Abi dan juga Arigi. Ya sudah, itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang. Mudah-mudahan Polda Jawa Barat diberikan keberanian dan kemudahan untuk membuka kasus ini secara terang benderang agar status justice kolaboratornya Danu tidak sia-sia begitu saja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.